Peserta yang nomor undian 5 ini akan membawa syarahan dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Al-Quran. Sepanjang mata memandang alam, elok sekali tanah sejarah Sukaman. Beribu berkah bertabur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pengatur waktu, penata acara yang bersahaja, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana, Dewan Juri yang kami hormati, dan hadirin wal hadirat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersanjung melalui ucapan syukur kehadiran Allah Rabbul Ghafur, bermunajat kehadirannya Azza wa Jalla. Semoga kita senantiasa ada dalam bimbingan hidayahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, sang pelopor merdekanya Islam, imam dari segala imam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dulu Islam pernah jaya dengan menguasai ekonomi. Dulu Islam pernah unggul dengan menguasai dunia pasar-pasar. Dulu Islam pernah menang dengan menguasai mata uang. Lalu bagaimana kita sekarang? Sehubungan dengan itu, kami akan menjelaskan mengenai pemberdayaan ekonomi umat menurut Al-Quran. Semuanya akan tertuang dalam beberapa menit mendatang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. What is the meaning of economy? Menurut KBBI, ekonomi didefinisikan dengan ilmu mengenai asas-asas produksi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Apakah ekonomi itu penting bagi umat Islam? Bukankah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebelum diangkat sebagai Rasul, disiapkan terlebih dahulu untuk memahami dan menguasai masalah pasar dengan segenap problematikanya. Maka sudah tentu ekonomi itu sangatlah penting bagi umat Islam. Lalu, apakah kita bisa menguasai ekonomi dengan begitu saja? Tentu tidak. Tentunya ada berbagai macam metode yang dilakukan guna menguasai perekonomian saat ini. Salah satunya memberi kesadaran kepada umat Islam untuk menguasai pasar-pasar sebagai kesadaran kebangkitan umat Islam di bidang perekonomian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut terdapat kata kulu yang bermakna perintah, yang artinya makanlah. Menurut perspektif ilmu usul fikih disebutkan satu kaidah, al-amru bisyai'in amrun biwasailihi, yang artinya perintah terhadap sesuatu berarti juga perintah terhadap wasilahnya. Berarti tuntunan untuk makan sama dengan tuntunan untuk mencari penghidupan. Bagaimana kita bisa makan apabila perekonomian yang merupakan sumber penghidupan bagi kita mengalami krisis? Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan kesadaran umat Islam akan pentingnya kestabilan perekonomian. Apakah yang dimaksud halal dan haram? Menurut tafsir Al-Munir fil Aqidati wa Syar'iyati wal Manhaj, karangan Syekh Zuhairi mengatakan di dalam tafsirannya bahwa kata halalan thayyiban yaitu al-halalu huwa ma abahahu syar'u wal haramu ma haramahu syar'u. Halal adalah yang diperbolehkan oleh syara, dan haram adalah apa yang dilarang oleh syara. Adapun kata hutwati yaitu jam'u hutwati ayatu ruki syaitan ayatazinihi wa sirri ala tariqatihi, yaitu jama dari kata hutwah yang berarti jalan-jalan setan, ayat perhiasan-perhiasan setan dan berjalan di jalannya setan. Lalu nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah abahallahu ta'ala linnasi an ya'kulu mimma fil ardi fi hali kaunihi halalan minallahi thayyiban ay mustatadan fin nafsihi ghairu darin lil abdali wala lil uquli walidhalika yamnu aklal hayawanil qadri. Allah telah membolehkan kepada manusia untuk memakan segala sesuatu yang ada di bumi dengan keadaan makanan tersebut halal dan baik menurut Allah. Artinya sehat zatnya dan tidak menimbulkan madarat bagi badan dan juga akal. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menumbuhkan kesadaran umat Islam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas menghadap kepada Nabi dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah, semoga Allah menjadikan diriku orang yang diijabah doanya." Maka Nabi bertanya, "Wahai Sa'ad, perhatikanlah makananmu, maka kamu akan menjadi orang yang diijabah doanya. Demi zat yang jiwa ada di tangan Muhammad, sesungguhnya seseorang yang memakan sesuatu yang haram di dalam tubuhnya, maka Allah tidak akan mengabulkan doanya selama 40 hari. Dan apabila seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari yang haram dan riba, maka neraka lebih utama baginya." Maka dari itu, mesti bagi kita untuk melaksanakan segala sesuatu perkara yang jelas kehalalannya.
Menurut Profesor Ahmad Mansur Surya, negara di dalam buku Api Sejarahnya menegaskan, kemerosotan perekonomian sebuah negara akan menyebabkan ketidakstabilan seluruh aspek-aspek kehidupan. Lalu dilandaskan pula oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi di dalam magnum opusnya, sebab-sebab keruntuhan Utsmaniyah bahwa hancurnya suatu dinasti tergantung perekonomiannya. Dari paparan yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa kita sebagai santri-santriah Sukamana harus membuka wawasan bahwa maju mundurnya suatu bangsa adalah perekonomian dengan bangsa tersebut. Dan sekarang adalah waktunya bagi kita untuk mengimplementasikan dan merealisasikan kinerja perekonomian bangsa sesuai dengan ajaran Islam. Holding the economy and you can conquer the world. Genggamlah perekonomian, maka kamu bisa menguasai dunia. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kupandang-pandang muka Ananda, elok rupa senyumnya. Di mana-mana Al-Mizan dipandang, disitulah Al-Mizan juara. Salam Nusantara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.